Ini data Begawan ini menunjukkan pasangan Prabowo Gibran tidak hadir di beberapa debat capres. Ngopo ayo? Alasan meneh, alasannya dibuat-buat, apa nggak berani datang? Ya, jumpa lagi dengan Om Begawan. Tetap di Ngompol ya, ngopini politik. Jangan kurangi bahagia Anda. Ini Om Begawan mau kasih tahu ini. Tadi pagi, 3 pasangan capres hadir di rapat koordinasi Gakumdu. Dan lengkap semua itu komplit. Mereka hadir untuk bersepakat tentang pemilu damai. Ya, dan tentu bukan buat mereka saja yang damai-damai. Namun para tim sukses serta pendukungnya ya harus damai-damai. Artinya kita siap berhadapan-hadapan, berdebat atau adu gagasan. Ayo itu para pendukungnya Amin, Bang Anies sama Caimin, dan Pak Prabowo sama Gibran. Adu argumentasi loh ya. Bukan nuduh sembarangan, tidak menyebar ujaran kebencian. Dan kita adu kritik. Ingat loh, Ngompol IP-sudnya sudah lebih dari 350-an. Wah, banyak itu. Ya, tidak semuanya bicara masalah Pak Prabowo dan Gibran. Namun, setidaknya konten-konten Ngompol berusaha mengkritisi hal-hal yang memang perlu kita kritisi, diopinikan, dan berbagai pendapat saya sampaikan. Nah, Ngompol sejati pasti paham loh. Om Begawan ini bukan host yang suka mencaci, menghina, ya, tapi menyajikan fakta dan realita, meski membuat sesak dada yang mendengarkan anyel itu ya wajar. Lah kalau bukan pendukungnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud, dengar kontennya Ngompol ya mesti sulit membantah. Mendebat saja ya susah. Paling ya hatersnya itu nuduh Begawan itu, wah ini mesti buzzer RP ini, buzzer rupiah ini. Cuma cari duit bayaran ini. Wah, ngece ini. Ngece Om Begawan ini. Jauh ini kalau tuduhan panjenengan seperti itu. Lah pendukung fanatik lah katanya. Wah, ini orangnya partai ini. Namun nggak bisa membalik berbagai data maupun analisa yang Om Begawan sampaikan. Mereka mingkencep. Paling-paling ya nuduh. Nggak bisa membantah apa yang Om Begawan sampaikan. Nah, sebenarnya lihat mereka itu. 3 capres bertemu bareng, apalagi sepakat dengan pemilu damai. Kita ikut seneng kok. Ya kelihatannya bisa bareng, senyum, senyum gitu loh. Kalau bahasa ekstrimnya peringas-peringis. Dan meskipun bisa jadi, hatinya empot-empotan tegang. Wah, kalau nyebut empot-empotan jadi keingat pasangan capres-cawapres nomor 2 ini. Ya memang capresnya usianya paling tua. Malah seorang host itu nyebutnya dengan Opa Wowo. Ya wajar sih, usianya kan sudah 73 tahun. Sudah lansia banget itu loh. Ya sekelas Opa. Tahu nggak Opa itu? Boso Belanda. Opa itu kakek, simbah atau eyang kakung. Kalau bahasa Banjarnya itu kai. Nah, saat kasih sambutan, pasangan ini seperti kakek dan cucunya. Pasangan nomor 2 nih. Wajahnya sama-sama tegang. Bicaranya Pak Prabowo itu agak tersendat-sendat loh. Kayak mobil kehabisan bensin. Terus pertama menyebut nama pejabat yang hadir. Tangannya itu memegang kertas ini supaya tidak salah sebut ini. Kalau salah sebut kan repot nanti. Nah, namun malah terlihat gemeteran itu. Nah, kondisi berbeda dengan 2 capres lainnya yang enjoy, santai dan penuh senyum, senyum bersahabat dengan audiens gitu loh. Waktu bicara di acara Bawaslu tadi pagi itu loh. Inilah fakta. Masyarakat harus paham ini. Atau keadaan sesungguhnya. Siapa yang benar-benar menanggung beban besar. Termasuk pula berupaya memenangkan kontestasi dengan cara-cara yang di luar kewajaran. Ya masyarakat harus mengerti. Jangan nggak mau tahu. Harus mencari ini berita-berita yang aktual. Supaya tidak salah pilih lah. Nah, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju itu dalam beberapa kali undangan debat capres nggak mau datang. Ya banyak alasan. Alasannya ono wae. Ya memang sih debat resmi Pilpres itu yang ngadain KPU nantinya.
Tapi sebagai calon pemimpin nasional, masa diundang institusi lain yang sudah diakui kredibilitasnya, nggak mau datang? Ya pasti ada alasannya yang jelas no, kalau mau datang ora sakar PDW. Lagian yang diundang itu kan semuanya, bukan satu capres pasangan saja, bukan hanya capres tertentu. Ya memang agenda para capres ini banyak, Begawan mengerti ya. Mestinya mereka menghargai pihak yang mengundang no, ora mencuekkan. Nah, para pengundang itu bukan hanya kalangan perguruan tinggi, jurnalis dan media, namun juga ormas serta lembaga lain. Harus dihormati ini mau jadi pemimpin no. Ora gelem teko apa wedi apa piye. Lah kayak yang barusan terjadi. Waktu Ormas Muhammadiyah mengundang 3 capres. Ya Gibran nggak kelihatan sendiri. Alasannya sibuk. Kabeh sibuk gitu loh. Katanya Pak Prabowo ke Jawa Timur katanya. Ada undangan dari NU. Ya bilang nggak keliru hari Jumat itu. Oh ya ada teman bilang ke Om Begawan. Waktu acara Muhammadiyah itu Pak Prabowo ditawari jadi khatib salat Jumat. Tapi nggak mau. Ini jangankan khatib ya. Kemarin itu kok gak dikasih tahu ya. Usai bicara di acara Muhammadiyah itu Pak Prabowo Jumatan di mana ya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang kasih tahu. Apa ya di Universitas Muhammadiyah Surabaya tempat acara itu diadakan atau salat di Masjid Agung Surabaya nggak ada kabarnya. Ya moga-moga tetap menjalankan ibadah yang baik itulah. Calon pemimpin no. Iya nih. Jadi keinget ini saya nih. Pas Pilpres 5 tahun yang lalu, kan banyak tuh yang nanya itu, Pak Prabowo salat Jumat di mana? Yang saya mengikuti rekam jejak 5 tahun yang lalu, ketika melawan Pak Jokowi itu, Pak Prabowo salat Jumat di mana? Tapi kita jarang ngelihat foto atau rekaman video pendeknya Pak Prabowo salat. Sholat kok salat. Ya mungkin bisa jadi ibadah Pak Prabowo itu tidak mau dipamer-pamerkan, ini mungkin. Itu tidak untuk konsumsi publik ya mungkin begitu. Tapi kok saya ini. Bukankah sholat yang baik itu dengan berjemaah? Apalagi kayak sholat Jumat, sholat Id. Kan dilakukan di tempat umum. Bukan tempat yang tersembunyi. Nah kenapa sampai sekarang nggak ada ceritanya itu Pak Prabowo sholat Jumat atau sholat Id di mana? Ya kan nggak ada ceritanya. Ini masyarakat juga harus tahu calon pemimpin kita itu dalam hal kerohanian ya harus diuji juga. Yang jelas, Om Begawan tahu ini. Dalam berbagai kesempatan Pak Prabowo sama Gibran nggak datang. Itu aja yang saya ngerti itu. Di acara beberapa diskusi itu loh. Oh ya itu di Walhi kemarin Pak Ganjar sama Pak Mahfud juga enggak hadir. Ini mohon dimaafkan ya teman-teman Wahdi. Karena acara di Makassar tahu sendiri ya. Yang pendukungnya sebanyak itu. Aduh, puluhan ribu. Dan acara sudah disiapkan lama itu masalahnya. Ini saya dapat bocoran loh ini. Diagendakan lain waktu saja untuk Walhi. Pasti datang tuh Pak Ganjar itu. Enggak ada rasa takutnya Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Wow. Bahannya itu sudah di luar kepala itu. Kalau menyampaikan sesuatu wes los saja itu. Nah, yang ikut acara Walhi hanya Pak Anies. Padahal LSM Walhi itu kan salah satu LSM yang peduli lingkungan. Tentu Pak Ganjar bukan mau menyepelekan ini. Ini pesan saya ini bukan dari bocoran temen. Sebagai seorang pecinta alam. Loh, Pak Ganjar tuh pecinta alam waktu di UGM itu. Pak Ganjar mengerti betul tuh Walhi punya peran penting dalam masa depan Indonesia. Ini saya mohon maaf ini untuk Walhi. Pasti datang kalau mau diundang lagi dengan tidak tabrakan acara. Karena di Makassar ya tahu sendiri ya, pendukungnya orang umum mau ninggalin ya nggak bisa. Ini. Nah kembali tentang acara debat capres oleh lembaga non-KPU. Ya memang Pilpres kali ini beda dengan Pilpres sebelumnya. Ini banyak institusi menyelenggarakan debat loh. Pengen memilih pemimpin yang betul-betul berintegritas, yang punya kemampuan bagus, dan bagus banget ini bagi masa depan demokrasi kita ini. Soalnya kita jadi lebih banyak dapat info tentang calon-calon pemimpin kita. Bukan soal gagasan program para capres saja, namun juga menguji sejauh mana kekuatan atau kemampuan para capres-cawapres ini. Lah, memahami isu-isu atau tantangan bangsa ke depan. Lah, bedanya debat Pilpres di KPU. Ya hanya mereka yang bisa meminta
pertanyaan antar capres atau antar cawapres, berdebat langsung dengan topik yang ditentukan, harus diatur pertanyaannya. Nah kalau ke lembaga lain, ya berdebatnya dengan panelis yang mungkin pertanyaannya sangat berbobot, atau orang-orang yang hadir, bisa juga mahasiswa bila acara diadakan di kampus. Tapi tradisi begini harus tetap diteruskan. Ini Begawan seneng ini. Dilanggengkan lah supaya kelihatan jelas mana capres cawapres karbitan serta capres cawapres yang punya kemampuan. Ya kita butuh pengganti Pak Jokowi yang tidak hanya bisa melawak, mong cengenge santok. Kita nggak butuh penggantinya seperti itu. Bagi-bagi buku doang, apalagi membagi mainan anak. Kita butuh calon pemimpin yang visioner, progresif, pintar, berintegrasi, jujur, yang bukan pandai pidato atau ceramah, namun juga memiliki track record, rekam jejak yang panjang dan baik, tanpa celah. Bagaimana perjalanan karirnya yang disertai titik-titik keberhasilan? Ya harusnya masyarakat harus paham ini. Nah, selain di acara Muhammadiyah, ini data Begawan ini menunjukkan pasangan Prabowo Gibran tidak hadir di beberapa debat capres. Ngopo ayo? Alasan meneh, alasannya dibuat-buat, apa nggak berani datang? Ya misalnya yang diadakan Kompas Gramedia dengan UNER, kemudian di acara temu alumni UNM Makassar. Oh ya, mereka juga nggak terlihat itu. Terus ada acara Rembuk Ide Habibie Center. Lagi-lagi baik Prabowo maupun Mas Gibran nggak tahu kemana ya. Ora ketok, ora jedul. Nah diteruskan ya masih banyak acara yang tidak dihadiri mereka. Ya katanya lebih senang hadiri pertemuan dengan relawan mungkin. Saya kira diperintah-perintah. Apa sih pentingnya capres gemoy, gendut dengan pipi nempluk-nempluk? Kalau kondisi itu ada pada bayi atau anak balita, ya gemes ketok isine. Lo sebutan gemoy untuk lansia 73 tahun itu kan 73 tahun itu kan bikin miris tuh. Sedih loh. Lah umur 73 tahun kok dipanggil gemoy. Wah, repot ini. Apalagi dia itu seorang capres, calon pemimpin. Ya ampun ini. Nggak adakah calon pemimpin yang lebih hebat, lebih pantas. Lucunya mereka itu nggak masalah katanya. Tapi mana gagasan? Serta ide brilian yang mampu menembus perbincangan yang dominan di media. Nggak ada. Gagasannya mendorong kita semua adu argumentasi, katanya, saling baku data, saling menguji teori, bila perlu malah mendalami isu yang dilontarkan. Kan itu nambah pinter harusnya, nambah cerdas ini, nambah peningkatan kualitas demokrasi kita. Lah nek mung sebatas gemoy, joget-joget, lah apa nunjukin jurus silat saja, terus di acara kampanye diadakan lomba anak milenial atau Gen Z tergemoy begitu. Lomba joget mirip Pak Prabowo atau lomba jurus silat ala capres koalisi Indonesia Maju. Kan repot itu. Mau jadi apa demokrasi kita itu kalau yang diturut, diteladani seperti itu. Ya kalau Begawan ya hanya satu kata aja, pasti Ganjar. Itu aja ya. Ini pesan Begawan. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopini Politik. Jangan kurangi bahagia Anda. Salam Begawan, salam ngompol.